harus mendapat hukuman mati. Pembunuh harus mendapat hukuman mati. Ya. Dan kelompok yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan memberikan perhatian kami. Kami dari pihak Pro, sini kami setuju bahwa kami setuju pembunuhan harus mendapatkan hukuman mati. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya selaku pembicara pertama bersama Anastasia dan teman saya. Saya Naima Katasha Tumugula. Saya Justina Keluarga Ibrahim. Ya, terima kasih. Baik. Yang berikut kesempatan kepada kontra untuk memperkenalkan diri. Kami dari pihak kontra dengan membawa mosi pembunuh harus dihukum mati. Perkenalkan, nama lengkap saya Afif Afra Marsha sebagai pembicara pertama, dan teman saya Yohanes Bagus Silvano de Lopez sebagai pembicara kedua, dan Butet saya sebagai pembicara ketiga. Oke, terima kasih kepada kelompok kontra dan pro sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita masuk ke sesi yang pertama, penyampaian argumen dimulai dari pihak pro terlebih dahulu, langsung ditanggapi oleh pihak kontra. Silakan. Dengar baik-baik supaya bisa ditanggap. Baik, di sini kami setuju bahwa pembunuhan harus mendapatkan hukuman mati. Di mana kita tahu bahwa hukuman mati merupakan salah satu pidana tertua di dunia. Pelaku pembunuhan memang pantas dijatuhkan hukuman mati, karena jika tidak dilakukan akan dikhawatirkan akan membunuh pihak selanjutnya. Hukuman ini dinilai sesuai dengan tujuan hukuman pidana pada umumnya, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan manusia. Dengan pidana mati dapat menimbulkan efek jerah bagi masyarakat. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk yang masih diakui di banyak negara. Ya, silakan langsung diinterupsi. Kami dari pihak kontra tidak setuju apabila pembunuh harus dihukum mati, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang ada dalam Pancasila. Sudah dijelaskan dalam amandemen kedua pasal 28A dan 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya, langsung diinterupsi oleh pihak kami. Saya tidak setuju bahwa Pancasila menyatakan manusia berhak hidup. Di sini pembunuhan telah merebut nyawa orang lain. Jadi jika pelaku ditetapkan untuk hidup, bagaimana dengan masyarakat yang lainnya? Pasti mereka merasa terganggu jika pelaku tidak dilakukan hukuman mati. Sekian dan terima kasih. Oke, ada tanggapan? Ya, silakan langsung kalau sudah selesai langsung diinterupsi ya. Hukuman mati tidak dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan dan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah berapa banyak kejahatan dan turun dengan adanya hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan para korban kejahatan. Memperlakukan Interupsi, silakan. Tadi Anda mengatakan keadilan bagi pembunuhan. Di mana adanya keadilan bagi keluarga korban? Jika si pelaku tidak dilakukan hukuman mati, ada rasa yang tidak senang ditimbulkan oleh keluarga dari korban. Jadi di sini kami tetap menyetujui bahwa pembunuhan harus mendapatkan hukuman mati. Oke, ada tanggapan langsung oleh yang lain ya, pihak bebas ini tidak bisa melihat di negara kita ini bahwa masih banyak oknum penegak hukum yang secara terang-terangan menjual hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini tentu sangat buruk bagi dunia penegakan hukum di Indonesia, apalagi jika terkait dengan pidana mati. Jika penegak hukum salah atau lalai atau tidak jeli, tetapi tersangka sudah dieksekusi mati, lalu bagaimana semua ini dapat dipertanggungjawabkan? Terima kasih. Ada tanggapan langsung? Ya, bisa diulang kembali pernyataannya.
kita bisa melihat di negara kita ini bahwa masih banyak oknum penegak hukum yang secara terang-terangan menjual hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini tentu sangat buruk bagi dunia penegakan hukum di Indonesia, apalagi jika terkait dengan pidana mati. Jika penegak hukum salah atau lalai atau tidak jeli, tetapi tersangka sudah dieksekusi mati. Tetapi tersangka sudah dieksekusi mati. Lalu bagaimana semua ini dapat dipertanggungjawabkan? Apakah sebagai seorang praktisi hukum telah melakukan delik karena kelalaiannya sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang? Tentunya kan tidak lucu jika demikian. Jadi, menerapkan hukum mati bertentangan dengan konstitusi. Baik, menerapkan hukum mati bertentangan dengan konstitusi. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Mau ditanggapi? Ada yang berdua? Ya? Pas, mereka terima dengan pernyataan yang pertama. Oke. Yang berikut, tidak ada tanggapan. Kita beri kesempatan kepada pihak kontra untuk menyampaikan argumennya. Langsung ditanggapi oleh pihak pro. Bicara pertama. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk negara. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak bisa memberlakukan hukuman mati jika hukum pidana bukanlah hukum yang sempurna karena sering terjadi kesalahan dalam penegakannya. Untuk itu, hukuman mati hendaknya dijatuhkan. Ada juga hakim yang berpendapat, Oke, ada interupsi dari pihak lawan. Bagian hukuman mati. melakukan hukuman mati jika hukum pidana bukanlah hukum yang sempurna karena sering terjadi kesalahan dalam penegakannya. Untuk itu, hukum mati hendaknya dijatuhkan. Ada juga hakim yang berpendapat bahwa di seluruh hukuman mati yang ada di undang-undang langsung interupsi berusaha dihapus. Di sini saya tidak setuju bahwa Anda mengatakan hukuman mati harus dijatuhkan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika tidak ada hukuman mati, masyarakat di Indonesia ini akan menjadi sangat risih. Tetapi hukumannya bukan saja di hukuman mati, tapi bisa dipenjara berapa tahun atau dikenakan denda. Langsung Anda mengatakan bisa dipenjara beberapa tahun. Jika dia keluar dari penjara, dia bisa melakukan hal tersebut. Bagaimana dengan yang masyarakat yang Tapi tidak mungkin jika mereka sudah diberikan sanksi, tidak mungkin pelaku tersebut melakukan kesalahan yang pasti dia akan ya langsung. Ya, tadi pelaku itu belum merasakan cedera karena belum mendapatkan hukuman. Jadi dia akan terus melakukan pembunuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pelakunya Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pelakunya tidak akan jera dengan hukuman tersebut? Apakah Anda pernah mengalaminya? Oke, silakan langsung diinterupsi. Memang saya belum pernah mengalaminya. Ini saya pakai pemikiran saya sendiri. Jika dia sudah keluar dari penjara, bisa saja dia melakukan hal yang sama lagi. Tetapi jika dia sudah Tidak mungkin, karena kan sudah diberikan sanksi dengan hukuman setibanya seperti penjara. Mungkin penjara sekitar 10 tahun, tidak mungkin selama itu 10 tahun itu dia akan melakukan kesalahan yang sama. Oke, ditanggapi? Tapi saya tetap tidak setuju. Karena mungkin mereka bisa saja melakukan hal yang sama. Jadi di sini saya tetap mempertahankan argumen saya bahwa saya Melakukan pembunuhan yang tidak direncana, seperti contohnya ketika saya akan dirampok dan teman saya ini mau merampok saya, tetapi karena saya ingin melindungi nyawa saya, jadi saya membunuhnya, kan tidak mungkin itu. ya, sorry. Silakan langsung ditanggapi kembali. Silakan. Tapi di sini saya tetap tidak setuju. Tidak setuju bahwa argumennya hukuman harus dijatuhkan. Oke. Ya. Oke. Bagaimana? Mereka tetap tidak setuju dengan pernyataan. Seseorang pelaku yang dikeluarkan dari penjara karena membunuh orang, tapi setelah dikeluarkan dari penjara dia melakukan lagi kesalahan yang sama. Oke, silakan ditanggapi, diberi argumen yang baik. Begini,
memang Berikan kita contoh, belum berikan contoh. belum mendapatkan contohnya, tetapi kalau pakai logika pasti mungkin ada saja pembunuh itu akan melakukan hal yang sama lagi. Tetapi jadi jika dia langsung diberikan hukuman mati, tidak akan bisa. Oke, silakan. Bagaimana? Sudah bisa diterima? Ya, sudah bisa diterima. Baik, masing-masing kita pertahankan argumennya bahwa tidak setuju karena pembunuh itu harus mendapatkan hukuman mati. Karena tidak hanya dengan memberikan hukuman mati, pembunuh itu bisa tidak berbuat hal lagi ya. Kalau yang sebagai pihak setuju bahwa mereka menyetujui, karena kalau tidak diberikan hukuman mati, pasti bisa memberikan peluang kembali untuk melakukan perbuatan yang sama. Karena kalau kamu mencari argumennya, contohnya seperti banyak. Jadi kalau sudah menjadi penjahat, ya, kalau orang sudah mencuri, kebiasaan mencuri itu akan diulangi lagi walaupun mereka sudah mendapatkan hukuman. Jadi negara kita adalah negara hukum yang membuat supaya orang itu bisa jera ya, sehingga harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau merebut nyawa orang berarti harus dibalas dengan nyawa. Nah sekarang itu kurang. Ini sebenarnya bagus, dia punya mosinya bagus, tapi referensi sumber kamu harus perbanyakkan referensi, yaitu dalam hal lebih banyak membaca undang-undang hukum pidana negara Indonesia kita ini seperti apa, ya itu harus dicari tahu, wawasan harus diperluas dengan mencari tahu negara Indonesia ini hukum pidananya, undang-undangnya seperti apa yang mengatur. Kemudian berikan contoh yang konkret. Misalnya kamu mendapat seperti kasusnya siapa, harus cari ya. Misalnya bukan kasus Sambo saja, kasus belum selesai, kasus yang lain. Misalnya kamu sudah pernah melihat orang yang mendapatkan membunuh, kamu cari tahu kasusnya itu siapa. Misalnya orang yang melakukan pembunuhan terus dijatuhkan hukuman mati, apakah setelah dia keluar dari hukuman mati itu bisa berdampak kepada orang lain sehingga dia takut untuk melakukannya. Tapi kenyataannya kalau kita yang tidak setuju, kita yang tidak setuju itu kan pasti namanya manusia toh ya. Jadi walaupun diberikan hukuman mati, tapi bisa situasi yang terjadi. Jadi manusia itu kan di mana ada kesempatan, mana ada emosional, bisa saja dia melakukan hal yang sama. Bukan saja orang itu, tapi untuk yang generasi yang lain atau orang yang lain. Jadi harus memperluas argumennya. Jadi ini nanti saya akan bawa terus dia punya musuhnya. Oke, baik. Masih ada argumen yang mau disampaikan dari pihak pro? Silakan. Silakan masuk. Sampaikan argumen. Argumen disampaikan pihak pro langsung ditanggapi pihak kontra. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan argumen dari pembicaraan 1. Sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada undang-undang agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang HAM yang menyatakan bahwa berlaku hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum. Dengan cara ini, hukuman mati dapat menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi kami tetap mempertahankan argumen kami bahwa kami setuju pembunuhan harus mendapatkan hukuman mati. Oke, silakan. Tidak dengar, ulangi lagi. Ini karena suara musiknya yang besar. Langsung. Sesuai dengan pasal
28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada undang-undang agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945 tentang hak juga menyatakan bahwa pembatas hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum. Dengan cara ini, hukuman mati dapat menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi, kami tetap mempertahankan argumen kami bahwa kami setuju pembunuh harus dijatuhkan hukuman mati. Oke, langsung ditanggapi. Silakan langsung ditanggapi pihak kontra. Tadi Anda berbicara tentang hak asasi manusia. Bagaimana dengan sanksi yang diberikan kepada seorang pembunuh dihukum mati? Apakah itu sesuai dengan hak asasi manusia? Oke, silakan langsung dijawab. Ditanggapi bebas. Mau siapa yang mau menanggapi bebas? Ya, silakan. Karena pembunuh telah merebut hak asasi manusia orang lain. Jadi kami tetap terus menunggu. Bagaimana tanggapannya, sudah diterima? Langsung deh ya. Interupsi langsung, bebas. Tadi kan Anda mengatakan tentang HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia yang hak asasi manusia. Dia bilang apa tadi, Bu? Ya, Coba ulang. diulang kembali pernyataannya. Diulang kembali pernyataannya. Wajib menghormati HAM orang lain. Terus bagaimana dengan si pelaku yang diberikan sanksi dengan hukuman mati? Berarti itu juga sudah melanggar HAM. Jadi berarti Anda sudah menyetujui dengan pendapat kami bahwa hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Oke, langsung ditanggapi. Tetapi si pembunuh juga sudah merebut kehidupan korbannya. Dia memang berhak hidup, tetapi dia sudah merebut kehidupan orang lain. Jadi kami tetap mempertahankan argumen kami. Ya, silakan langsung diinterupsi. Tetapi kan kita tidak tahu bahwa pelaku itu sudah melakukan pembunuhan. Mungkin ada alasan sebab dia bisa melakukan pembunuhan terhadap si korban. Silakan. Jadi interupsi, tetapi bisa menggunakan cara lain selain membunuh, karena membunuh Interupsi. Berarti Anda sudah menyetujui tentang pendapat kami bahwa si pelaku tidak bisa dihukum mati karena bisa melakukan sanksi yang lain atau dipenjara seperti itu. Ya, masih belum kuat. Silakan ditanggapi. tetapi dengan si pelaku membunuh orang yang telah dia bunuh, berarti dia sudah termasuk merebut kehidupan orang lain. Begitu. Silakan. Jadi bisa pakai cara lain. Ya, berarti Anda sudah setuju dengan pendapat kami. Ternyata. Ya, silakan tetap langsung ditanggapi. Tetapi dia juga merebut kehidupan orang lain. Baik, tetap dipertahankan pendapat mereka masing-masing bahwa tidak setuju. Bagaimana tanggapan kalian? Mungkin ada alasan lain, argumen lain? Apakah dengan adanya hukuman mati pada pembunuh bisa mengurangi kejahatan yang ada? Justru karena ada pembunuh bisa menimbulkan dendam yang akan membuat permasalahan yang terus berlanjut. Oke, ada. Perlu ditanggapi ulang lagi pernyataannya? Apakah dengan adanya hukuman mati pada pembunuh bisa mengurangi kejahatan yang ada? Justru karena ada pembunuh bisa menimbulkan dendam yang akan membuat permasalahan yang terus berlanjut. Jadi Bagaimana? Jadi tetap kami mempertahankan bahwa kami tidak setuju apabila pembunuh harus dihukum mati. Oke. Jadi ada mengatakan bahwa apakah dengan adanya hukuman mati Hukuman mati cepat dilanjutkan. Ulang lagi mereka tidak dengar. yang bagian pertama, Apakah dengan adanya hukuman mati pada pembunuh bisa mengurangi kejahatan yang ada? Justru karena ada pembunuh bisa menimbulkan dendam yang bisa mengurangi kejahatan yang ada. Karena Hukuman alasan argumennya karena hukuman mati apa? Bisa menjadi apa mendapat
efek jerah begitu kepada menimbulkan efek jerah bagi masyarakat. Jadi dengan adanya hukuman mati, masyarakat yang lain ingin melakukan hal yang sama, mereka akan takut. Oke, bagaimana tanggapan? Dirupsi. Tapi jika adanya pembunuhan, pihak keluarga dari pelaku itu, walaupun pelaku itu dia mengaku bahwa dia bersalah, tapi tidak, Pasti akan adanya rasa dia sudah minta ampun keluarga lain, tapi tidak dibenarkan, lalu dia dijatuhi hukuman mati, pasti akan menimbulkan dendam di keluarganya. berkelanjutan. Nah, itu yang akan membuat masalah terus berlanjut. Oke, bagaimana tanggapan? Jadi si keluarga tidak mau memberikan ampun karena si pembunuh sudah mengambil nyawa kerabatnya sendiri. Jadi mereka tidak akan mau memberikan Tapi ampun karena bagi seorang pembunuh. hukuman yang diberikan pada pelaku itu kan menghilangkan nyawa seseorang. Bagaimana? Karena dia tidak keluarganya tidak memberikan pengampunan untuk membalas semua pembalasan yang dialami oleh korban. Salah satu caranya dengan memberikan hukuman mati supaya si pelaku itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Sama-sama puas. Oke, silakan. Apa? Langsung sudah diterima atau pas? Bagaimana? Baik. Kalau tidak ada, mau tutup sudah? Sabar Ibu. Masih ada tapi sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Pasal 28A dan 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk negara sendiri. Baik, silakan. Ya, sesi debatnya kita tutup. Baik, tidak ada sesi kesimpulannya, nanti berikutnya dulu. Jadi, terima kasih untuk kalian berenam ini. Jadi kelompok Anas bagus, kelompok Almasya juga bagus. Kita pertahankan masing-masing. Jadi argumennya berkembang. Ini baru pertama, nanti berikutnya sudah ada pengalamannya. Nanti mungkin Ibu Selena bisa bimbing bagaimana cara menyampaikan argumen, terus bagaimana pernyataan bahwa tetap tidak setuju dan setuju. Mereka dia sudah bagus karena mungkin sudah berpengalaman. Kalau kelas 1 yang lain itu belum kelihatan, mungkin belum. Karena kamu ini semester baru masuk di debat. Materinya debat baru di KD 3 materinya selesai di KD 3 baru masuk di debat. Baik, sudah. Terima kasih. Kelompok yang sudah bubar semua tidak ada. Ya, kesimpulan nanti simpan untuk berikutnya. Masing-masing yang sama kita pakai untuk pertemuan berikutnya. Oke. Nanti pertemuan berikut cari lebih banyak lagi, siapkan diri lebih banyak lagi. Terus nanti belajar ngomong di depan sendiri. Siap sampai ekspresi yang berbeda belajar. Baik. Tetap masih di ekstra, oke? Ini kalau kita